cerita masa lalu udah kan. Udah sampai situ aja. Pertanyaan yang pertama, gimana rasanya ditanyain kapan nikah? Aduh, pertanyaan sejuta umat. Masa aku sampai mau Terus itu di sensor nanti ya. Yang tit itu loh. Paham kan? Nah, itu gara-gara apalagi ini ada satu kayak sepupu aku gitu mau nikah, terus umurnya di bawah aku kayak 4 tahun gitu kan, terus dia mau nikah. Serem itu kan, aku merasa terancam ya. Kalau perasaan ditanya kapan nikah sih karena udah terlalu sering, jadi udah biasa aja, tapi kadang-kadang nggak tahu rasanya kayak marah sih. Kenapa sih nanya itu mulu? Kan nanti kayak nggak ada pertanyaan lain, apalagi kalau teman yang udah lama nggak ketemu gitu kan, tiba-tiba baru ketemu, harusnya dia nanya kabar dulu kan, kapan nikah. Buset, seakan-akan tuh orang hidup tuh cuman nikah, punya anak gitu doang men. Padahal kan yang terpenting itu akhlak dulu. iya. Kan kita masalahnya kita nggak tahu apakah jodoh duluan atau maut. Nah, masalahnya kan ada orang tuh yang meninggal belum ada jodohnya tuh. Nah kan disediain di surga nanti. Nah kayaknya jadi permasalahan itu, apa lu bisa yakinin diri masuk surga apa enggak? Karena jodoh itu cuma ada di surga, nggak ada di neraka. Iya, bisa sih. Iya ada yang kali lo dibakar-bakar. Bener-bener. Ya Allah, kok jadi lucu. Astagfirullahaladzim, istighfar lu. Kalau bisa sih kayak karma sih nanyain orang, lu kapan nikah? Iya. Ada sebagian sih orang yang nanyain kapan nikah kan, padahal aslinya rumah tangganya tuh agak berantakan juga. Itu kan karma karena nyakitin hati orang. Harusnya kan ya urusan masing-masing aja lah. Iya. Daripada harus basa-basi nanya kapan nikah. Ya kan? Kenapa nggak nanyain yang baik-baik aja gitu? Tuh. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Tipe atau kamunya mau dapat pasangan yang kayak gimana? Berhubung aku ya bisa dibilang tidak cantik-cantik amat, yang akhlaknya tidak bagus-bagus amat. Kalau dari segi tampang nggak sih? Iya sih, nggak, maksudnya nanti kalau misalnya bilang kayak ada tipe gitu, seakan-akan kayak lu siapa lo? Nggak pede sih bilang ada tipe gitu ya. Gimana aja lah jadinya, tapi bentar dulu. Tapi yang utamakan ya seiman, pasti kan seiman, pasti dong. terus sayang sama aku, terus sayang juga sama keluarga aku, terus sefrekuensi, dan sebisa mungkin bukannya aku merendahkan orang lain. Jangan Sebisa mungkin, iya, maksudnya itu hidup yang normal-normal aja gitu. Itu sih. Kalau aku sih belum dan bisa membimbing aku. Kalau aku yang pertama bucin sih. Bucin sama kamu. Iya. Kalau bucin kan pasti nanti frekuensi. Bucin tapi jangan posesif. Jangan posesif boleh, tapi jangan yang sampai lu kemana, lu ke WC lu. Kok nggak bilang? Terus yang kedua lebih daripada aku, maksudnya dalam hal pekerjaan. Kalau aku pekerja keras misalnya, harus lebih keras. Iya, paham. Saling Kan nggak apa-apa kalau itu berekspektasi toh. Kita doa. Asal jangan berlebihan. Kalau aku mau ekspektasi tinggi ya seperti idola aku. Kalau dari tampang nggak bisa sih, soalnya kalau udah seret. Iya. Tapi ada juga kan udah seret Bonus lah itu. dari tampangnya udah seret. Setelah pendekatan dia kayak pelit. Oh iya, jangan sampai dapat jodoh yang pelit. Betul. Jangan pelit, ya Allah. Bukannya kita matre ya. Tapi kalau pelit kita mau makan apa? Susah juga. Nah itu, kalau berekspektasi kan nggak apa-apa, Iya, wajar aja. ini juga perlu sih sebenarnya.
Terus down. ta- apa sih penyebab pada akhirnya gagal lagi dalam hubungan? Aduh, asem. Apa nih asem? Kamu dulu dong. Kalau aku perbedaan sih kayaknya berbeda dari tahun ke tahun berbeda. Seharusnya misalnya nih aku bilang kamu berbeda, udah berbeda dari yang kemarin. Terus Ada perubahan dari dia. Perubahan dari sikapnya. segi chat lah atau ketemuan lah ya sikap. Itu sih pasti berbeda. Kalau aku apa ya? Aku nggak tahu kenapa. Aku blank. Aku lupa kenapa aku putus. Ya sama sih. Sudah nggak sejalan. Iya. Sama-sama egois sih. Aku egois, dia juga egois. Dan hal-hal lain gitu. Maksudnya kan kalau bosan bilang apa nih yang harus dirubah. Maksud aku kan bilang bahwa kamu berubah, ya udah kita perbaiki, cari sama-sama apa yang harus diperbaiki. Iya. Bukan malah ya udah tinggalin. Tinggalin. Enak aja. Lagian kalau cewek bilang udah kita sampai di sini aja, padahal itu maunya dia bertahan. Maunya dia memperjuangkan. Kalau aku sih, aku udah merasa ya lumayan memperjuangkan kalau sama yang kemarin. Yaps. Kan lumayan ya, maksudnya nggak berjuang banget, yang maksudnya ada pasrahnya juga, tapi karena dari dianya mungkin karena aku juga terlalu berekspektasi dan dianya juga mungkin sulit berubah. Kata dia sih ya perlu waktu gitu, tapi kalau menurut aku sudah banyak dikasih waktu, jadi ya gitu. Jadi intinya kita sudah beda jalan, beda pendapat kok, rame ya. Oh iya, padahal kalau dulu aku tuh bucin juga orangnya, bucin. Tapi beda dari bucin yang dulu. Kalau sekarang sih bucinnya paling misalnya kan ada aku deket sama satu cowok nih. Terus ada Kamu tidak setia kawan. enggak. Misalkan Ada beneran? enggak. Misalkan dekat sama satu cowok. Bentar. Aku kaget. Enggak dong, kita kan best friend banget. Best friend ternyata aku udah nyari nih. Kalau bucinnya aku sekarang tuh paling misalkan nih dekat satu sama cowok, terus ada cowok lain yang ngajakin makan atau apa pak, chatnya itu pasti kulihatkan ke orang yang dekat sama aku. Oh, iya. Nah, bucinnya itu bukannya Itu maksudnya menjaga kepercayaan sih, lebih ke situ. Menjaga bukan kepercayaan. bukannya mau buat cemburu, tapi nah dari situ harusnya tahu wah ini orangnya bisa dipercaya. Ya kan? Iya, menjaga kepercayaan kan. Pertanyaan keempat, gimana cara kamu bisa melewati semuanya? Semuanya apa ini? Yang sudah lalu, gimana caranya? Kalau cara melewati itu, aku nggak yang gimana-gimana sih. Aduh, nggak yang gimana-gimana sih. Karena masalah itu harus dilalui kan. Kayak let it flow gitu. Kamu keluar frame. Kayak let it flow kata orang itu, biarin berjalan sesuai alurnya aja. Nggak usah dipikirin yang gimana-gimana sih. Gitu. Paling aku nangis sendiri. Kalau terlalu berat. Kalau aku terakhir ini Gimana tuh? terakhir ini kalau dulu labil betul. Iya. Nangis. Kalau yang terakhir ini nggak ada nangis sama sekali. Aku nangis sekarang gara-gara kucingku hilang. Terus Kalau ngelewatinnya yang terakhir ini kan kemarin udah dibahas toh, yang pas kita merendah mintanya diberi apa jalan yang lurus. Kalau sekarang ditambahkan, dulu kan di doa aja, kalau Iya. ini pas sujudnya minta dilapangkan dada. iya, Sama lebih enak ya kalau berdoa tuh kan kayak curhat gitu. dilapangkan dada biar bisa menerima keadaan lah. Terus kalau yang kedua Kamu nyontek? enggak dong. Nyontek. Jangan kamu pas aku doa. itu memang andalanku.
doa andalanku ternyata itu doanya Nabi Musa loh. Masa? Iya, Yang aku tapi aku dan itu aku sampai di jus itu, makanya tahu. masa Iya. Wah, bagus. Aku ngaji aja masih. terus kata Umar bin Khattab kan apa namanya? Yang jadi takdirku tidak akan melewatiku. Iya. Apa yang melewati kita berarti memang bukan takdir kita. Iya betul. Aku ada pengalaman. Terus yang kedua, Nel, Apa itu? Iya. Aku dulu. Yang kedua apa? yang kedua ini sedih lagi. Apa? Karena di masalah mama. Terus itu mungkin malam atau sore ya, itu aku nanya, ini serius, Iya. part yang tersedih di hidup bagus. Terus nanya, ya kenapa sih orang-orang tuh selalu nanyain kapan nikah, pengennya nikah dulu daripada sukses. Kalau aku maunya sukses dulu, Iya. baru nikah. Iya. Terus mama aku bilang, kalau aku maunya Rahma nikah dulu katanya kan. Kenapa kataku? Terus mama bilang, biar bisa mastiin Rahma kalau benar-benar sama laki-laki baik. Iya. Sudah ada yang jaga. Biar nanti kalau nikah atau mau melahirkan atau apa kan mam bisa jagain gitu kan. Iya. Sedih sih itu. Aku tuh bisa bukan. Ternyata mama aku tuh saking khawatirnya mau aku nikah dulu, padahal aku mau mikirin mamaku dulu. Iya, kan. Malah mamaku mikirin aku dulu. Iya, aku juga gitu. Kayak keluarga aku biasa kan nanya mulu ke mama aku, ini aku kapan katanya, tanya-tanya kan aku setiap ke rumah. Kayak awalnya ceritanya nggak ke situ, ujung-ujungnya ke aku juga, kayak aku tuh akhirnya kan kasihan sama mama aku, nanti kayak beliau pikiran gitu kan akhirnya, padahal kan sebenarnya aku mau jagain mama dulu. Terus mertua kamu nanti nggak bakalan sama mama kamu. Terus yang terakhir ada film, le nonton Ustadz Milenial nggak? Enggak, aku nontonnya Sama kan? sih, enggak juga. Sama sih, enggak juga, tapi ada ayat. Yang kita Willy ya? Bukan. Oh Prilly Ya, Prilly. Prilly yang mana? Oh itu satu Amin dua Iman. Tahu ada film apa aja. Terus aku juga nggak nonton, tapi ada sedikit. Ayat. Ada ayatnya sedikit. Nggak usah nanti salah. Artinya tuh janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamu orang yang tinggi jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi terasa dikuatkan, itu aja sih. Iya. 5 alasan kenapa kamu pantas diperjuangkan. Tidak ada alasan sama sekali ya, itu berarti kan? Iya. Nggak ada alasan sih. Kalau aku ada. Aku ngerasa masih belum pantas untuk siapa-siapa gitu. Beneran. Kalau aku pantas diperjuangkan karena aku orangnya setia. Oh iya, aku juga setia, tapi maksudnya kayak aku ngeliat diri aku sendiri kan. Misalnya kan mungkin laki-laki ini cari cewek yang ada kerjaan, atau mungkin aku mindernya di situ, kayak aku nih pantas nggak sih diperjuangkan, karena aku trauma, kayak aku sampai sebelumnya kayak nggak diperjuangkan gitu kan, capek gue gitu. Tapi semoga pikiran yang begini nanti berubah deh. Karena kan setia. Kalau aku nggak bakalan mutusin maksudnya dalam artian memutuskan komitmen. Iya. Nggak bakalan. Kalau aku ya jujur, pertama kali ya aku mutusin cowok yang kali ini. Biasanya aku diputusin terus. Bener-bener deh. Ya Allah, biasa ya. Terus soalnya kan setia, nggak bakalan mutusin orang karena orang ketiga. Nggak bakalan mutusin orang karena orang ketiga. Pokoknya setia lah. Oh, maksudnya karena kamu Pantas nggak bakal, dong. ya maksudnya karena kamu nggak bakalan selingkuh gitu maksudnya. Iya. Iya sih. Pantas udah diperjuangin. Iya pantas. Kalaupun aku mengkritik kenapa kamu berubah, berarti dari kamunya lah. Iya. Aku jujur lah, kesalahan yang lain itu masih bisa ditoleransi, tapi kalau orang ketiga sudah nggak bisa sih. Dan itu tadi yang sama-sama egois.
apalagi dia bilang aku emang gini orangnya. Cewek banget sih, apalagi kalau bilang terserah. Oh my god. Oh my god, nada terserah dia. Cowok sama cewek kan beda. Kalau kita dia bilangnya iya terserah, kalau kita bacanya kan beda nadanya. Iya terserah. Segitu. Terakhir hal apa yang Cinta. bukan ini terlepas dari nih, hal apa yang ngebuat kamu nangis tengah malam? Oh, nangis tengah malam. Kalau yang baru-baru ini ya karena mama dan kucing aku. Itu aja sih. Tahu lah kalau nangis karena orang tua karena apa kan. Kalau kucing aku kangen, kucing aku hilang. Belum pulang. Iya. Setiap sudut rumah itu kalau bukan aku lihat belum pulang sih, hilang beneran dia. iya hilang. Sumpah ya, buat kamu yang ngambil kucing aku nggak rela. Aku nggak rela ya, tandain mukanya lu udah. Kalau aku sama karena Kalau mama. dulu karena cowok gila banget. Kalau sekarang enggak. Sekarang Kalau aku sama karena mama, sama yang ini kan udah terbiasa mandiri dari kecil tau. Jadi kalau mau apa-apa itu harus bisa diri sendiri dulu. Iya. Jadi kadang-kadang nangisnya itu, apalagi kan aku maunya beli kamera Sony. iya kita suka gitu ya, fotografi terus editing kayak gimana ya, apalagi bisa kebeli sendiri kan, karena itu hobi kan, terus kebeli sendiri kayak ada rasa bangga pasti. Terus gimana? Itu aja sih kadang-kadang. Oh nangis karena itu jadi bisa tercapai. Berjuang enggak apa aja lah yang dipengen, tapi apa harus sendiri. Oh, maksudnya tanpa itu nggak bantuan. ada. Iya, tanpa bantuan orang. Iya sih. Apalagi kan kita ya sama-sama. Kita kalau nggak usaha sendiri nggak dapet gitu. Oke, Iya. udah. Itu akhirnya ya. Pertanyaan kita ada yang waras. Them